Terpidana kasus sianida Jessica Kumala Wongso akhirnya bisa menghirup udara segar pada Minggu 18 Agustus 2024 kemarin. Persoalan kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso pernah mendapatkan perhatian publik pada tahun 2016 silam. Hal ini lantaran adanya dugaan seseorang menghembuskan nafas terakhir di sebuah coffee shop akibat keracunan zat sianida. Melalui proses panjang penelusuran dan persidangan, Jessica Wongso akhirnya ditetapkan bersalah atas kepergian Mirna Salihin di tahun 2016 tersebut. Setelah 8 tahun menjalani masa hukuman di Lapas Pondok Bambu, Jessica Wongso akhirnya bebas bersyarat. Seperti inilah momen-momen krusial bebasnya Jessica dari Lapas Pondok Bambu. Barusan tahap akhir sudah selesai setelah dari lapas. Jangan dorong. Yang di belakang. Kemudian di Papa. Ini udah gue tahan ini. Jessica sudah diserah terima lagi. Diangkat bang. Di hari ini. Jangan dorong jatuh. Jangan dorong. Jadi orang yang bebas. Tapi tentunya karena ini berbeda bersyarat, tentunya Jessica tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Terima kasih teman-teman wartawan semuanya. Kumpul lagi ya untuk bicara lebih lanjut. Perasaannya gimana? Jessica gimana? Pasca Jessica melewati puluhan persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis selama 20 tahun terhadap Jessica Wongso. Meski pihak Jessica mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi menolak kasasi yang dilakukan, pihaknya pun lanjut mengajukan peninjauan kembali meski hal tersebut juga ditolak oleh hakim. Meski demikian, Jessica pun akhirnya bisa menghirup udara bebas pada 18 Agustus 2024 kemarin dan mengaku sudah mengikhlaskan atas apa yang terjadi padanya. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah pulang aja untuk menjalani, sebab juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah memaafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Kebencian dari saya sama sekali. Hukuman telah dijalani oleh Jessica Wongso. Meski tabir belum tersingkap, siapakah dalang sebenarnya dari racun yang ada dalam tubuh Mirna? Lantas, apakah yang akan dilakukan oleh Jessica Wongso pasca dirinya bebas bersyarat? Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan berikan lagi di sekitar saya. Melihat kondisi kliennya yang masih bingung atas apa yang terjadi, Otto Hasibuan pun mengungkapkan sebuah fakta mengenai keinginan Jessica yang sudah lama belum bisa terlaksana. Treatment yang dilakukan oleh Otto Hasibuan merupakan sebuah sambutan atas bebasnya Jessica Wongso dari Lapas Pondok Bambu. Dia sendiri sampai tadi itu blank aja. Dia blank, dia bilang, oh gimana sekarang saya ini? Karena dia sendiri sebenarnya surprise juga. Tiba-tiba bebas ini juga dia surprise juga dia. Ya. Jadi ya bayangin aja, ini baru keluar dari tadi langsung di sini wawancara. Bingung dia nih, dia pohon pun nggak sempat. Baru saya ajak tadi dia makan, karena ada masakan kesukaan dia. Saya tanya waktu dari malam kemarin, saya tanya kau keluar apa yang kau inginkan, katanya. Dia bilang saya mau makan, katanya. Makan apa? Makan sushi. Saya sedih juga dengarnya. Itu aja dia minta, dari lain. Dulu saya waktu sekali saya pengen makan sushi, di sini nggak ada sushi. Jadi ya nggak mungkin. Karena itu saya bawa dia ke restoran Bakung ini, saya
menemukan dia gak ada yang lain. Jadi saya tanya, kamu dan caramu apa? Saya nggak tahu om. Blank katanya. Meski Jessica telah bebas bersyarat, namun sebagai kuasa hukum, Otto Hasibuan tentu ingin melakukan yang terbaik untuk kliennya. Mengaku ingin mengajukan peninjauan kembali atas kasus sianida tersebut, belum ingin menjelaskan detail yang pasti. Otto Hasibuan mengaku bahwa dalam perkara tersebut, pihaknya ternyata tidak menemukan bukti yang dianggap hilang selama ini. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Banyak pihak yang menduga dan menuduhkan hal tersebut kepada ayah Mirna. Edi Darmawan pun beberapa waktu lalu muncul dengan sebuah keterangan yang berbeda dari biasanya. Kerap berbicara lantang dan juga menyudutkan pihak yang dianggap telah merenggut nyawa Mirna. Kali ini Edi Darmawan justru menuturkan sebuah permohonan maafnya kepada Otto Hasibuan. Mohon maaf dalam hal ini Pak Otto, maafin saya meskipun saya lebih tua dari Pak Otto lah umurnya. Cuman saya jadi malu seorang Pak Otto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya ngomongnya tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi nih ya. Saya mau minta maaf sama Pak Otto. Izinkan maaf saya supaya Pak Otto bisa memaafkan saya. Banyak pihak yang sudah menuding Jessica Wongso adalah pelaku atas putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas banyaknya anggapan negatif mengenai Jessica, bagaimanakah Jessica Wongso melanjutkan kehidupannya pasca bebas? Saya rasa ini akan berjalan dengan sendirinya ya, tapi karena yang kayak tadi saya bilang, saya sudah tidak menyimpan kebencian atau perasaan negatif dalam hati saya, jadi mungkin niat dan pandangan saya di masa depan itu ya saya mau ya selalu yang terjadi adalah hal yang positif. Jadi kalau misalnya saya melihatkan seperti itu, ya saya berharap saya dan orang-orang sekitar saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya dengan penuhi dengan hal-hal yang lebih baik lagi daripada yang lalu. Tiap orang memang memiliki kesempatan untuk bisa menjalani dan memperbaiki kehidupannya di masa lalu. Semoga kesempatan untuk memperbaiki diri dari Jessica Wongso pun bisa diterima oleh masyarakat agar prahara terkait sianida menjadi terang benderang.